Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDN Second Session Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 pemirsa di 391 di 5021, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0813 di 1636 di 8837 seperti yang tertera di layar televisi Anda, di 0812 maksud kami di 1636 di 8837. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, apa kabar Pak? Halo, sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di Idea Channel, tapi tampaknya kurang baik ini kabar dari indeks harga saham gabungan Pak Dimas. Tekanan yang terjadi di sepanjang hari ini cukup dalam, level 6.200-an, bahkan ini sudah ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda secara teknikal tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Dimas? Ya, memang kalau kita lihat dari bursa global pun juga mengalami tekanan, ya, terutama dari Amerika yang kalau kita lihat investor juga kembali berspekulasi tentang kenaikan suku bunga dan juga imbal hasil yield di Amerika. Terus selain itu juga di Eropa juga terkait dengan konflik yang mulai jilid 3 ya, dikhawatirkan juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global, dan itu juga impactnya ke market kita juga. Nah, hari ini memang pergerakan indeks tekanan cukup dalam, tadi sempat low di 6143 dan berhasil closing di 6156. Nah, penentuannya ini kita belum tahu nih support titik terkuatnya di berapa untuk posisi saat ini. Memang level kemarin di start 6167 ya untuk levelnya, dan hari ini juga berhasil tertembus. Nah, kita butuh satu konfirmasi candle lagi untuk esok hari apabila berhasil close. Kalau kita berhasil close dipasangkan di atas 6250, indikasinya kita kemungkinan akan flat. Jadi untuk beberapa waktu depan kita mungkin akan bergerak antara 6150-an sampai dengan 6.350-an. Jadi memang kita harapkan satu candle esok hari itu mampu membuat rebound di market. Jadi harapannya, nah kalau tidak terjadi sekitar keduanya adalah kita kemungkinan akan menguji di bawah level 6.000. Jadi memang agak mengkhawatirkan karena posisinya kalau itu terjadi kita confirm double top. Jadi memang indikasinya masih 50-50. Kita tunggu untuk penutupan candle di esok hari, Mas. Baik. Posisi asing Pak Dimas di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini dengan tekanan yang cukup dalam terjadi Pak. Ya, asing hari ini masih net buy start 20 miliar ya Mas. Jadi memang sifatnya kalau boleh dibilang kan sebenarnya masih konsolidasi. Memang tekanan terjadi masih di saham-saham sektor komoditas dan juga sektor banking ya, terutama menjadi penekan indeks. Jadi memang untuk saat ini posisinya kita menunggu untuk titik bottomnya di mana. Kita perlu konfirmasi untuk satu candle lagi untuk esok hari seperti itu. Baik, kita bahas ke perbankan terlebih dahulu Pak Dimas, di mana nilai kapitalisasinya cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan BBCA, BBRI, dan BMRI, BBNI hari ini kompak ditutup di zona merah. Tekanan yang cukup dalam terjadi, kecuali BBRI yang justru ditutup flat di 4670. Kalau kita flashback Pak, dalam beberapa perdagangan minggu terakhir, tampaknya para investor cukup menyukai dari perbankan, meskipun volatilitasnya cukup tinggi, namun tampaknya ini mampu dimanfaatkan Pak Dimas, ambil di posisi bawah, kemudian ketika mengalami penguatan signifikan, kemudian koreksi kembali. Nah, di momen pelemahan yang terjadi indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, bagaimana Anda melihat dengan koreksi yang sudah cukup dalam? Apakah ini sudah merupakan momen untuk masuk ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Dimas? Oke, untuk big cap banking, kalau kita mulai dari BCA ya, BCA hari ini sempat low tadi di start 32.100, jadi ini memang merupakan titik bottom, diharapkan sudah selesai ya penurunannya ya. Dan diharapkan kalau besok terjadi rebound, itu mungkin bisa dilakukan trading buy antara 32.100 dengan range kenaikan bisa sampai potensi 34.775. Jadi memang ada potensi untuk swing. Terus untuk big cap lainnya seperti BBN pun juga sama, BBN pun sekarang posisi di bottom, jadi ada indikasi dia memuji kembali level sekitar 6.250. Sekarang posisi di 59-an ya, jadi memang boleh spekulasi beli, stop loss-nya di sekitar 5.900. Nah, untuk Bank Mandiri pun juga sama, BMRI pun juga sekarang posisi juga di bottom, Mas. Ada indikasi untuk rebound juga, dan berpulang untuk gap ya, yang terjadi hari ini, dan indikasinya kalau berhasil tertahan di atas 6.400, indikasinya kita paling nggak akan menguji kembali start 6.650. Jadi boleh spekulasi buy untuk big cap banking. Ketika sesi pertama dibuka esok hari begitu Pak Dimas ya?
Ya betul. Ya. Jadi Mas selama level support terjaga ada indikasi untuk rebound big cap tersebut Mas. Baik, dari beberapa level support yang sudah Anda sebutkan tadi dari beberapa perbankan big cap. Kita beralih ke komoditas Pak Dimas. Tekanan yang terjadi pada perdagangan hari ini juga cukup besar begitu. Dari pertambangan batu bara, logam, mineral mentah juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat terkait dengan batu bara kan memang kalau kemarin Mas sempat terjadi rebound ya di minggu lalu. Kenapa terkait dengan ekspektasi pemulihan ekonomi yang Cina, manufakturnya juga mulai meningkat ya, dan itu juga membuat rebound di saham batu bara. Dan memang kalau untuk saat ini mau terjadi profit taking untuk saham-saham batu bara. Nah untuk metal sendiri memang kenaikannya sudah cukup tinggi Mas, jadi boleh dibilang sudah cukup dalam juga untuk penurunan saat ini. Tapi sifatnya kita masih belum akan banyak bergerak ya. Metal kita mungkin seperti itu nah, contohnya kita masih akan menguji level lagi sekitar 1560-an itu level bottom fishing. Nah untuk metal lainnya seperti itu kita bisa lihat posisi saat ini memang masih akan terjadi tekanan lanjutan. Paling nggak kita akan menguji level sekitar 4.400-an dulu. Ya. 4.200 itu level bottom fishing, dan juga mungkin sifatnya berdugas dulu lah untuk saham-saham metal tersebut. Baik, dengan memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi, tapi lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja Pak Dimas. Ya, kalau untuk saat ini untuk saham-saham metal sebagai buy and hold, perhatikan level-level support bottom fishing tadi, dan harusnya mungkin masih akan terjadi tekanan. Nah kalau untuk komoditas sebaiknya kalau disarankan ke CPO dan oil, jadi memang masih akan ke arah rotationnya bergerak ke sana. Kalau batu bara metal masih akan terjadi koreksi. Baik, kalau berbincang oil, Pak Dimas, perdagangan kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam 6%, Pak. Ini juga terdampak dari lockdown di Jerman yang merupakan konsumsi minyak terbesar di Eropa. Bagaimana Anda melihat fluktuasi dari pergerakan harga komoditasnya, kemudian juga saham-saham yang ada atau yang cukup sensitif dengan pergerakan harga minyak mentah ini? Ya, kalau kita lihat dari data pergerakan oil untuk hari ini ya di hari ini sempat terjadi penguatan sekitar 1,8%, dan sekarang posisi di sekitar 58-an, dan ada indikasinya untuk oil ada peluang rebound kembali sekitar 60. Jadi untuk saat ini saham-saham yang terkait dengan oil, misalnya Medco, saat ini posisinya sudah bottom fishing Mas, sudah ada di area buyback ya. Selama di atas 580, indikasinya ada peluang rebound paling nggak 650 untuk Medco. Terus untuk Elsa, kalau kita lihat memang sama, posisinya saat ini sudah bottom fishing area. Semoga dia masih terjaga di atas 350. Kalau indikasinya berhasil terjaga di atas 350, dia indikasi akan mencoba kembali menguji 390. Jadi sifatnya boleh bottom fishing untuk akumulasi begitu saham-saham oil. Baik, rekomendasi dari beberapa saham-saham oil, tadi kemudian juga dari beberapa saham komoditas lainnya, dari batu bara, kemudian juga logam mineral mentah. Dan lagi-lagi keputusan investasi pemirsa ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Dimas, sambil melanjutkan pembahasan Pak, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami cukup banyak di hari ini Pak Dimas. Ini mungkin salah satu kekhawatiran dengan koreksi yang cukup dalam untuk indeks harga saham gabungan ini. Kita akan coba bahas satu persatu. Kita akan coba sapa Bapak Kelvin dari Kalimantan Selatan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kelvin. Perbankan Big Cap BBCA di 33.175. Pak Dimas tadi pun juga sempat Anda rekomendasikan, tapi lebih ke arah untuk buy on weakness bagi yang ingin ambil posisi begitu. Kalau sudah ambil posisi di 33.175, Pak Dimas, strateginya Pak? Oke, ya untuk BCA sendiri ada potensi untuk rebound Pak. Jadi memang kalau sekarang posisi nyangkut ada di atas, jadi boleh averaging down. Selama di atas 32.100, indikasi ada peluang rebound sampai dengan 34.775. Dan indikasi memang akan terjadi rebound ya untuk mengangkat indeks. Jadi memang ada potensi rebound untuk BCA. Baik, tidak terlalu beresiko ya Pak untuk melakukan averaging down di 32.100 untuk BBCA? Semoga, karena level ini memang level bottom fishing-nya sudah cukup rendah, penurunan terjadi sudah cukup dalam ya, dan saatnya untuk rebound perusahaan BCA dan Big Cap lainnya. Baik, bagaimana dengan posisi perbankan di lapis di bawahnya Pak? Ada BBTN, ini kita akan coba sapa Bapak Oki yang ada di Depok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BBTN di 1795. Potensinya seperti apa? Hari ini juga tertekan cukup dalam di 2,19%. Dan kabarnya BBTN juga tidak membagikan dividen nih Pak untuk tahun buku di 2020. Analisis Anda?
Oke, BBTN kalau kita lihat tadi low-nya sempat di 17.80 ya. Selama berhasil terjaga di atas 17.80, ada indikasi BBTN rebound paling nggak sampai dengan 1.900. Jadi sifatnya boleh buy dengan perhatikan level stop loss yang tepat di 17.80. Stop loss di 17.80, ambil posisi di 17.95, hari ini di 17.90. Artinya ini dari Di hold saja nggak apa-apa. lebih di hold saja ya, Pak? Ya, ada peluang rebound ke 1.900. Baik, ada peluang ke 1.900 untuk BBTN. Selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Kris, Jakarta Timur untuk BBCA. Tadi sudah kita bahas. Perbankan big cap lainnya, Pak Dimas, BMRI di 6250, Pak. Oke, Bank Mandiri, kita lihat memang sekarang posisinya selama di atas 6.400, Iya. boleh di hold aja Pak, atau nambah posisi juga nggak masalah. Targetnya peluang ada rebound paling nggak sekitar 6.650. Jadi Baik, memang, Pak. gimana Pak? Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Oh ya, memang kalau sekarang terjadi open gap down ya posisi perdagangan hari ini, dan indikasinya ada peluang untuk rebound paling nggak 6650 itu yang terdekat. Baik, posisi Pak Kris sudah profit sih Pak sebenarnya di 6250 hari ini, Ya, walaupun boleh tekanan di cukup hold aja, dalam. nggak apa-apa. 6425 tampaknya khawatir dari profit terkikis, ini apa yang harus dilakukan begitu Pak Dimas? Di hold saja untuk Pak Kris di Di Jakarta hold Timur. saja, selama dia bertahan di atas 6.400, Ya. ada indikasi dia menutup gap dan menguji 6.650 kembali. Baik Pak Kris di Jakarta Timur. Menarik Pak Dimas, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDX Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.